Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 27 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima arus ilahi daripada Yesus dan menerima kekuatan moral dan intelektual yang sejati daripada-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Mary Rumengan. Kepada Ibu Mary, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Renungan pagi kita pada hari ini, Minggu tanggal 27 April 2025 dengan judul Kekuatan Moral dan Intelektual Sejati Berasal dari Allah. Ayat inti kita terdapat dalam Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Seluruh dunia Kristen terlibat dalam konflik besar antara iman dan ketidakpercayaan. Semua orang akan memihak. Sebagian orang tampaknya tidak terlibat dalam konflik di kedua belah pihak. Mereka mungkin tidak tampak memihak terhadap kebenaran, tetapi mereka tidak berani membela Kristus karena takut kehilangan harta, benda, atau menderita celaan. Semua orang seperti itu terhitung sebagai musuh Allah. Moralitas tidak dapat dipisahkan dari agama. Tidak semua tradisi konservatif yang diterima dari orang-orang terpelajar dan dari tulisan-tulisan orang-orang terkemuka di masa lalu merupakan panduan yang aman bagi kita di akhir zaman ini. Karena perjuangan besar di hadapan kita adalah sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Tidak satu pun dari kita yang aman, bahkan dengan pengalaman masa lalu, kecuali kita hidup sebagai orang yang melihat Dia yang tidak kelihatan. Setiap hari, setiap jam, kita harus digerakkan oleh prinsip-prinsip kebenaran Alkitab, kebenaran belas kasihan, dan kasih Allah. Siapapun yang ingin memiliki kekuatan moral dan intelektual harus mengambil dari sumber ilahi. Pada setiap titik dan keputusan, tanyakan apakah ini jalan Tuhan. Dengan Alkitab terbuka di hadapan Anda, konsultasikan dengan akal sehat dan hati nurani yang baik. Hati Anda harus digerakkan, jiwa Anda tersentuh akan sehat dan kecerdasan Anda dibangkitkan oleh Roh Allah. Prinsip-prinsip suci yang ditetapkan dalam firman-Nya akan memberikan terang bagi jiwa. Saya katakan kepada Anda, sumber hikmat, kebajikan, dan kuasa kita yang sejati ada di salib Kalvari. Kristus adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Dia berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah satu-satunya jaminan pasti untuk keberhasilan dan kemajuan intelektual. Kita perlu mempraktikkan pengendalian diri dalam segala hal agar selera dapat ditingkatkan, nafsu makan dapat dikendalikan, dan keinginan dapat ditundukkan. Tuhan Yesus dapat menyediakan setiap kasih karunia, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah yang dihasilkan oleh pohon Kristen. Jika Anda ingin memperoleh pencerahan ilahi, pergilah ke takhta kasih karunia
dan Anda akan menerima jawaban dari tutup pendamaian. Suatu perjanjian telah dibuat oleh Bapa dan Anak untuk menyelamatkan dunia melalui Kristus yang akan menyerahkan dirinya sendiri supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kuasa manusia atau kuasa malaikat yang dapat membuat perjanjian seperti itu. Dikutip dari manuskrip 16 tahun 1890. Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari manuskrip 16 tahun 1890 dan mari kita baca beberapa bagian dari manuskrip tersebut agar memahami kekuatan atau kuasa moral dan intelektual sejati yang berasal dari Bapa. Dalam paragraf 5 dikatakan, sebagai manusia, Kristus naik ke sorga. Sebagai manusia, Dia adalah pengganti dan jaminan bagi umat manusia. Sebagai manusia, Dia hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Dia sedang mempersiapkan tempat bagi semua orang yang mengasihinya. Sebagai manusia, Dia akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan untuk menerima anak-anaknya. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah kebenaran penting yang perlu diketahui oleh umat-umat Allah. Yesus tetap manusia meski Dia sudah kembali ke sorga. Dan bahkan nanti saat datang kedua kali, Yesus tetap manusia. Dan masih dalam paragraf yang sama dikatakan, dan yang seharusnya membuat kita bersuka cita dan bersyukur adalah bahwa Allah telah menetapkan suatu hari di mana Ia akan menghakimi dunia dengan adil oleh manusia itu yang telah Ia urapi. Maka kita dapat memiliki jaminan selamanya bahwa seluruh alam semesta yang tidak berdosa tertarik pada pekerjaan agung yang Yesus datang ke dunia kita untuk selesaikan, yaitu keselamatan manusia. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia, sebab yang menghakimi kita adalah manusia yang Allah urapi, yaitu anaknya. Maka kita dapat memiliki jaminan di dalam manusia Kristus Yesus. Karenanya dalam paragraf 9 dilanjutkan, angkatlah Dia, manusia Golgota. Tempatkan diri Anda dalam arus ilahi, di mana Anda dapat menerima inspirasi sorgawi, karena Anda boleh memilikinya. Kemudian, arahkan jiwa yang lelah, yang berbeban berat, yang miskin, yang patah hati dan bingung kepada Yesus, sumber dari semua kekuatan rohani. Semakin nyata pentingnya Yesus menjadi manusia, sebab Dialah sumber kekuatan rohani kita. Lalu, bagaimana dengan arus ilahi? Apakah maksudnya dengan arus ilahi? Dan dari mana arus ilahi itu mengalir? Suratnya nomor 106A tahun 1896 paragraf 31 menjawab, akan bermanfaat untuk kesehatan dan keselamatan jiwamu dengan memupuk ketenangan dan menjaga dirimu di jalur terang, di mana arus ilahi akan mengalir dari Yesus ke jiwamu. Puji Tuhan, arus ilahi itu kita terima dari Yesus. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia, tangga yang menghubungkan dunia dan tahta Allah Bapa. Inilah pentingnya kita baca sumber dari renungan pagi hari ini, sebab kekuatan moral dan intelektual sejati yang berasal dari Bapa kita terima melalui anaknya yang telah menjadi manusia. Dan arus ilahi itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan jiwa kita, dengan memupuk ketenangan dan menjaga diri kita di jalur terang. Itu sebabnya dalam manuskrip 6 tahun 1890 paragraf 12 dikatakan, Yesus yang sama yang berjalan bersama para murid-Nya, yang mengajar mereka di dunia, yang bekerja keras dan menderita dalam alamiah manusianya, bersama kita dalam kuasa ilahinya. Dia berada di sebelah kanan kita untuk menolong kita dalam setiap keadaan darurat. Marilah kita meninggikan Yesus dan menyingkapkan dasar Alkitab bagi iman kita yang sejati. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan janjinya itu Dia genapi.
Yesus sendiri yang berjalan bersama kita di dunia ini, menyertai kita dalam kuasa ilahinya, yaitu Roh-Nya. Dan inilah wujud dari kekuatan dan kuasa moral serta intelektual sejati yang dari Bapa bagi kita. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 124 paragraf 4. Tidak satu pun dari kita yang aman, bahkan dengan pengalaman masa lalu, kecuali kita hidup sebagai orang yang melihat Dia yang tidak kelihatan. Setiap hari, setiap jam, kita harus digerakkan oleh prinsip-prinsip kebenaran Alkitab, kebenaran, belas kasihan, dan kasih Allah. Siapapun yang ingin memiliki kekuatan moral dan intelektual harus mengambil dari sumber ilahi. Yesuslah sumber ilahi bagi kita, sebab segala sesuatu yang dari Bapa kita terima melalui Anak-Nya, yang telah menjadi manusia. Yesus juga pohon Kristen yang renungan hari ini nyatakan. Christ Triumphant halaman 124 paragraf 6. Tuhan Yesus dapat menyediakan setiap kasih karunia, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah yang dihasilkan oleh pohon Kristen. Perhatikan, buah-buah pohon Kristen adalah buah-buah roh, sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah yang sama yang dihasilkan oleh pokok anggur yang benar. Suratnya nomor 118 tahun 1896 paragraf 14 berkata, lalu, dengan hati yang dibawa sebagai tawanan Kristus, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, buah yang berharga yang akan dihasilkan oleh ranting-ranting yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar adalah Yesus, dan buah-buahnya sama dengan pohon Kristen. Karenanya pohon Kristen adalah Yesus. Itu sebabnya kekuatan moral dan intelektual sejati yang dari Bapa hanya kita peroleh dari Yesus, Anak Allah yang telah menjadi manusia. Inilah pengalaman Kaleb, dan kiranya ini menjadi pengalaman kita, agar kita pun menang dalam peperangan di dunia ini, dan boleh memasuki negeri perjanjian sorgawi nantinya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami boleh memiliki kekuatan moral dan intelektual yang sejati daripada-Mu ya Bapa, hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Sebab Dialah sumber arus ilahi, Dialah pohon kekristenan, pohon pokok anggur yang benar. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus, kuasa ilahinya menjadi bagian hidup kami, yang mengubahkan kami, sehingga memampukan kami dapat hidup seperti Kaleb, menjadi pejuang, prajurit-Mu yang penuh kuasa, maju untuk mengalahkan dunia, dan mengabarkan kebenaran agar banyak jiwa yang bertobat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.